Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak serta ibu yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang terucap yang pantas kita ucap selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sebuah rahmat yang tertinggi ya setelah iman, yaitu adalah kesehatan, di mana kita bisa berkumpul di sini. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pertolongan sampai kita berada di sini. Sementara banyak saudara-saudara kita yang saat ini menjalani pengobatan, saat ini terbaring di rumah sakit, yang tidak bisa mendapat nikmat seperti kita untuk kita berada di majelis ilmu. Sungguh majelis ini merupakan majelis yang mulia, yang dimana para malaikat mendoakan kepada kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini puasa sudah masuk ke pertengahan, di mana saat ini adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah lagi yang paling indah dalam hidup kita. Kita diberikan waktu, kita diberikan nafas sampai memasuki sebuah bulan yang mulia yang akan memperpanjang usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada beberapa pasien yang saya rawat, beliau hanya ingin, ada beberapa pasien, dokter bisa enggak saya diobatin supaya saya masuk saja di bulan Ramadan. Sesuatu yang membuat otak saya berhenti berpikir, jantung saya serasa mau copot ya. Kita seringkali berdoa, ya Allah berkailah bulan Sya'ban dan masukkanlah kami kepada bulan Ramadan. Sesuatu hal yang mungkin terkadang mudah kita ucapkan di lisan kita, tapi ini menjadi harapan pada pasien-pasien yang dia memasuki masa kritis menjelang bulan Ramadan. Maka bersyukur kita saat ini, Allah masih memberi kita tambahan umur. Kita masuk di bulan yang akan memperpanjang usia kita, di mana umat Muhammad ini tidak panjang usianya. Saya menemui tadi barusan ketemu bapak yang usia 90 tahun ya. Masya Allah. Oh ngaten nggih. Nek RT ngoten wis pergantian berapa kali periode nih Pak ya. Masya Allah, jarang sekali saya bertemu saat ini dengan yang sudah sangat sepuh ya. Bahkan kadang-kadang itu yang membuat kami pusing saat kami mau melakukan operasi pada pasien-pasien usia sepuh. Dan kecenderungan saat ini, penyakit-penyakit yang dulu ditemui saat usia sepuh, sekarang itu pada usia muda udah ketemu. Hipertensi, kalau dulu zaman saya sekolah, itu kalau jawab soal ujian, ya, kalau sudah 40 tahun, nah itu sudah mikir, oh ini hipertensi pasti. Sekarang sudah tidak bisa lagi buat soal kayak begitu. Usia 25, usia 30 sudah hipertensi. CVA atau stroke. Dulu saat saya memasuki pendidikan kedokteran tahun 2000-an itu, pasien-pasien stroke itu saya temui di usia-usia sepuh. Ya di atas 45, di atas 50 ya. Lemah separuh badan. Kita sudah mikir oh ini stroke. Sekarang usia 25, lemah separuh badan. Kita tidak berpikir oh ini stroke.
Ternyata begitu kita CT scan, benar stroke. Artinya sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah, Allah ingin menunjukkan bahwasanya saya tidak bisa kamu atur dengan textbookmu. Saya yang membuat sakit, saya yang membuat pola, dan semua saya yang mengatur. Pola hidup sudah berubah, pola penyakit pun berubah. Ya, maka bersyukur yang bapak-bapak diberi sehat sampai saat ini. Nggih. Bapak usia berapa, Pak? 72, Masya Allah. Ya, jadi sekarang itu pola penyakit sudah sangat berubah. Kenapa itu terjadi? Ya, karena situasi pola hidup semua berubah. Ya, itu di dalam logika kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang terbaik bagi saat ini kita bersyukur setelah iman adalah kesehatan. Nah, kalau kita berpikir tentang diri kita, kita ini adalah sebuah manusia, sebuah produk kita ini sebenarnya. Jadi kita ini kan makhluk, bukan kholik. Makhluk itu adalah sebuah produk, sebagaimana produk-produk yang lain. Tentunya sebuah produk ini akan kembali, ada sebuah pencipta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu pertanyaan besar. Apakah manusia itu sebuah produk yang dia mengatur dirinya sendiri atau ada sebuah zat yang mengatur? Sebuah logika sederhana. Bapak-bapak, kalau seumpama bapak-bapak membeli sebuah produk ya. Satu contoh saja sepeda motor. Nah, tentunya pabrik yang mengeluarkan sepeda motor itu punya manual book. Bapak beli sepeda motor yang 4 tak semua. Kemudian bisa enggak Bapak menggunakan merawat sepeda motor itu dengan yang produk 2 tak? Tentunya enggak bisa. Begitupun Bapak beli mobil bensin. Kemudian Bapak merawatnya sebagai mobil solar. Apa yang terjadi? Ya, tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus kita cermati. Nah, kita ini sebagai makhluk diciptakan oleh Allah sebagai sang kholik, tentunya dengan manual book. Nah, Bapak Ibu, manual booknya apa kita itu? Maka Rasulullah SAW memberi bekal kepada kita dan sebuah mukjizat. Kalau nabi-nabi terdahulu orangnya sedo, nabinya sedo, mukjizatnya selesai. Sementara Rasulullah ini orangnya sudah sedo, mukjizatnya belum selesai. Dan mukjizatnya Rasul itulah yang diberikan kepada kita sebagai manual book. Ya. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi bekal. Dan sesungguhnya manual book itu saja cukup sebagai hidup kita. Tidak perlu manual book yang lain. Nah, manual book yang kita pakai saat ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Nah, salah satu hal yang Allah menciptakan kita itu diberikan Bapak Ibu sebuah aturan yang sebenarnya aturan itu cukup itu saja kita pakai, maka akan selamat hidup kita. Kalau terkait dengan fikih, terkait dengan akidah, mungkin ada pakarnya. Saya selama hidup saya belajar ilmu kedokteran, tentunya saya mencoba untuk apa sih sebenarnya yang Allah berikan kepada kita, aturan-aturan yang itu kita akan selamat dalam sisi bagaimana memelihara kesehatan kita. Ada kalau Bapak Ibu baca sirah ya, bagaimana dulu para sahabat itu di saat di bulan Ramadan diperintahkan untuk jihad fisabilillah. Di saat tubuhnya lelah, berpuasa, kemudian harus berperang. Jangankan kita berpikir di bulan Ramadan kita untuk melakukan sebuah aktivitas peperangan. Dan peperangan dulu tidak mudah, Pak. Kalau jenengan baca sirah itu harus menempuh perjalanan sekian
ratus kilometer berjalan, kemudian dalam keadaan puasa, tapi itu membawa kemenangan. Artinya sesuatu yang sangat tidak masuk di dalam pencernaan logika barat. Nah, salah satu hal yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga kita adalah syariat puasa. Ya, makanya sebenarnya kenapa sih puasa ini sebagai manual book? Apakah puasa itu milik kita saja umat Muhammad? Kalau dalilnya kan, aku perintahkan kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diperintahkan berpuasa. Artinya sebenarnya puasa ini diturunkan untuk menjaga manusia. Nggak hanya Islam Bapak Ibu, mungkin dulu nenek buyut kita ya, yang mungkin ada kecampuran-kecampuran budaya ya, ada namanya puasa apa dulu? Puasa mute, puasa ngebleng. Ya, syariat itu aturan puasa itu sebenarnya secara naluri itu sudah dimiliki oleh manusia, sudah diilhamkan oleh Allah. Tidak usah Bapak Ibu di agama Islam. Kita tahu di Buddhism juga ada puasa. Ya. Kemudian di Konfusianisme juga ada puasa. Maka sebenarnya puasa ini oleh Allah diturunkan sebagai aturan yang memelihara manusia. Makanya banyak pasien itu bertanya, dokter, saya boleh nggak puasa saat saya sedang mengalami sakit? Boleh nggak? Makanya sekarang kontemplasi puasa ini cukup berkembang sekali di dunia kedokteran, sehingga menjadikan puasa ini bagian dari treatment. Nah, yang kita bicarakan saat ini adalah apa hubungannya puasa ini dengan kesehatan pembuluh darah. Tentunya akan banyak puasa ini menyelesaikan sebuah masalah-masalah kesehatan, Bapak Ibu. Saya yang oleh Allah diberi kemudahan untuk belajar tentang ilmu tentang pembuluh darah, maka saya mencoba untuk kita membuat sebuah kaitan antara puasa dan kesehatan pembuluh darah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara bagaimana puasa dengan stroke, bagaimana puasa dengan hipertensi, bagaimana puasa dengan gangguan pencernaan, tentunya ada spesialisasi yang lain yang akan nanti membahas untuk itu. Nah, pada kali ini saya mencoba untuk membuat kaitan Bapak Ibu antara puasa dan kesehatan pembuluh darah. Ini membuktikan bahwasannya Allah itu memberi syariat kepada kita untuk kebaikan kita. Dan artinya Al-Quran itu adalah manual book yang harusnya kita pegang sebagai bagian kalau kita ingin selamat pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Nah, kalau orang belajar tentang sebuah konsep penelitian, ini adalah sebuah postulat yang tidak terbantahkan. Maka sumu tasihu, ya, puasalah pasti kamu akan sehat. Bahasanya ini bahasa eksak, bahasa pasti, sudah tidak ada keraguan, la roiba fi. Tidak ada lagi keraguan, ini bahasanya sudah bahasa eksak. Maka sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kalau puasa itu membuat lebih sakit. Tidak ada pertanyaan lagi bahwasanya kalau puasa itu akan membuat kesehatan kita terganggu. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah wahyu, ila wahyu yuha ya. Beliau menyampaikan ini di saat ilmu pengetahuan itu belum berkembang seperti ini. Beliau menyampaikan seperti ini di saat penelitian itu
hanya berdasarkan atas sebuah kaitan-kaitan sederhana antara fakta, fenomena, dan logic thinking saja. Tapi sekarang penelitian sudah cukup banyak, postulat ini benar-benar nyata, bahwasanya dengan puasa kita itu akan sehat. Ya, nah ini perkataan para sahabat ya, perkataan Umar bin Khattab. Kelihatannya ini teguran juga buat saya ya. Ya, sesungguhnya perut buncit ya itu adalah hukuman dari Allah. Ya, kenapa terjadi? Karena kita terlalu berlebihan makan. Padahal petunjuknya adalah makanlah saat kamu sudah lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Di mana dulu para sahabat itu makan hanya untuk menegakkan tulang sulbinya saja. Sementara kita makan itu merupakan agenda hidup. Iya. Atau tujuan hidup. Dan itu pernyataan real. Saya tanya ke beberapa, nah ini kan teman-teman di perawat ya, di bidan gitu kan. Loh, jasa medisnya kok belum keluar ya? Gitu. Berpikirnya adalah kok gimana nopo? Berarti tujuannya adalah makan. Ya, padahal kita tahu dulu para sahabat itu kadang-kadang tidak ada makanan yang ditemui hari itu. Tapi santai saja hidupnya. Ya, bahkan dulu kalau kita baca sirah, kalau ada yang sholat duhanya di masjid, artinya tidak ada makanan yang ada di rumah. Tapi santai saja dalam menjalani sebuah kehidupan. Ya, sehingga sebenarnya perut buncit ini mungkin saya membuat imajiner gitu. Waduh, mungkin dulu kalau zaman para sahabat itu mungkin fitness nggak laku gitu ya. Semua sudah six pack gitu ya. Kita juga six pack tapi 6 begini kan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini teguran bagi kita. Ya. Nah, sebenarnya puasa itu kira-kira kita akan apa yang terjadi pada tubuh kita? Ya, jadi pada saat jenengan puasa itu seringkali persepsi, waduh, nek poso lah Anda dapat asupan energi. Kalau puasa tidak dapat suplai makanan, dari mana metabolisme tubuh kita? Ini yang jadi pertanyaan. Bahkan ada sebuah pertanyaan besar dari beberapa pasien. Lah, kalau saya ini butuh penyembuhan luka, itu kira-kira kalau puasa dari mana suplemennya, Pak Dokter? Dan jadi sebenarnya kenapa puasa ini sesuatu yang membuat stabilitas dalam tubuh kita itu seimbang, Bapak Ibu. Jadi jenengan 11 bulan itu sudah nyimpen makanan. Makanannya disimpan di mana? Makanannya disimpan di liver, disimpan di otot, disimpan di pembuluh darah. Bahkan kalau kita lihat begitu cara Allah menjaga kita untuk tetap sehat itu, kalau jenengan lihat dalam 1 bulan, kita itu makan berapa kali sih? Kalau kita syariat itu benar-benar dikerjakan. Ada puasa sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid. Bahkan ada Daud. Lebih banyak puasanya daripada makannya. Artinya, syariat puasa ini membuat keseimbangan di dalam tubuh kita. Dan tidak menjadi sakit.
Karena sebenarnya kita itu sudah nyimpan cadangan makanan di dalam tubuh kita. Dan cadangan makanan ini kalau tidak dibongkar, itulah menjadi sumber penyakit. Ya, cadangan makanan itu ada di liver, ada di otot, dan ada di pembuluh darah. Ada proses namanya glukogenesis. Jadi kalau jenengan dahar ini paling buahnya itu komposisi orang Indonesia makan itu apa, Pak? Karbohidrat. Iya, nek jare wong Jawa nyumego itu. Artinya begini. Ini yang kadang saya jadi berpikir ya, mungkin apa produksi umbi-umbian, karbohidrat di negara kita ini cukup banyak sehingga makanan pokok kita itu. Di beberapa tempat saat saya belajar di dunia kedokteran, saya banyak belajar di luar negeri, itu saya melihat pola makan mereka itu justru karbohidrat itu sedikit, proteinnya yang dibanyakkan. Nah kalau kita karbohidratnya yang banyak, sehari jari ini ndak dahar kalau belum ketemu nasi. Ya padahal sudah roti sudah banyak kali ya. Nah ini juga jadi problem waktu saya sama beliau ini berangkat haji gitu. Nek waswaya, waduh, iki durung kepethuk sego padahal wis sudah beli di Jam-Jam Tower kambing guling gitu ya. Dikatakan belum makan. Nah, glukogenesis ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Karbohidrat itu bisa dibentuk sendiri oleh tubuh kita. Jadi sebenarnya apapun yang jenengan makan, tubuh kita itu bisa membentuk glukogenesis, sebuah proses glikogen yang dirubah menjadi karbohidrat. Ini yang akhirnya jadi kenapa kita mengalami obesitas? Ya karena pembongkaran karbohidrat ini tidak terjadi. Ya. Jadi pada saat jenengan puasa itu sebenarnya tubuh kita itu sudah punya energi yang disimpan. Katakan, oh saya makannya sedikit Pak Dokter pada saat buka atau sahur. Nek dihitung hanya sekitar 400 kalori. Aktivitas saya banyak sekali. Bisa sampai 1000 sampai 2000 kalori. Nah, terus minusnya dari mana? Itu enggak minus. Karena tubuh jenengan ini menyimpan cadangan makanan yang bisa dibongkar. Nah, kalau tidak puasa apa yang terjadi? Ditumpuk terus di situ cadangan makanan itu. Inilah yang menjadi sebuah masalah yang akan kita temui di belakang hari. Nah, pada orang-orang puasa itu terjadi apa Bapak Ibu? Pada orang-orang puasa itu terjadi di mana tubuh kita ini menghemat hormon-hormon yang harusnya itu memang perlu dihemat. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar sakit diabetes. Ya. Apa yang terjadi pada pasien-pasien diabetes? Pasien diabetes itu di mana gula darah itu cukup tinggi. Itu terjadi kenapa? Karena tadi zat gula yang kita makan itu tidak bisa masuk ke dalam sel yang dipakai untuk tumbuh kembang sel dan metabolisme yang ada di dalam sel. Untuk masuk gula darah itu dibutuhkan hormon namanya insulin. Makanya kalau jenengan ada kerabat atau sakit diabetes itu biasanya mbak dokter disuntik insulin. Nah, pada pasien-pasien diabetes itu ada dua mekanisme kenapa dia gulanya tinggi. Yang pertama, karena memang satu, insulinnya nggak ada. Biasanya pada anak dengan gangguan pembentukan pankreas itu produksi insulin yang dikeluarkan oleh organ pankreas ini produksinya memang nggak ada Pak Ibu. Jadi gulanya tinggi. Tapi kalau saya sama jenengan ini kalau jatuh diabetes itu karena insulin resisten. Jumlah insulinnya gak banding sama nasi pecel yang dimakan. Asupan jenengan terlalu tinggi, insulinnya gak cukup Pak Ibu. Dan insulin ini yang bawa makanan itu ke dalam sel. Nah, pada saat puasa,
kita itu hemat insulin. Insulin itu akan tinggi saat jenengan sahur. Insulin itu akan tinggi saat dikeluarkan, tinggi saat jenengan buka puasa. Nanti jam 10 produksinya akan turun. Hemat karena karbohidratnya sudah turun intake-nya. Masalahnya pada orang-orang yang tidak puasa ini sebenarnya bukan makan yang jadi masalah, tapi nyemilnya ini yang jadi masalah. Karena nggak ada batasan, oh saya nggak boleh makan ini. Jadi kalau seumpama makan besarnya itu cuma 3 kali sehari atau 2 kali sehari, di saat itu saja insulin itu tinggi. Tapi begitu setelah itu tuh turun. Itu yang terjadi pada orang puasa. Jadi organ pankreas ini Bapak Ibu itu sudah punya ukuran. Jenengan itu sudah punya ukuran. Wis ibaratnya wis ono takdire. Engko ausnya insulin itu di usia berapa? Semakin banyak dia harus digeber produksinya, maka semakin aus itu, semakin cepat aus organ pankreasnya. Karena organ pankreas ini begitu selnya rusak, tidak bisa tumbuh lagi, Pak Ibu. Wis ono sudah ada catatannya. Nah, semakin organ ini itu dipaksa untuk menghasilkan insulin, akan semakin cepat terjadi kematian sel. Nah, makanya kenapa orang puasa ini ada satu pernyataan waktu saya belajar di Cina itu, ada sebuah statement dari orang-orang yang sudah sepuh. Kalau sore gitu ya, menjelang maghrib, mereka itu biasanya di taman-taman melakukan olahraga tai chi itu. Saya hidup bersama mereka. Tai chi itu sudah sepuh, usianya sudah di atas 70 semua rata-rata. Saya tanya, apa yang membuat jenengan ini panjang usia? Dia ngomong, kalau kamu mau panjang usiamu, banyak-banyaklah lapar. Rata-rata saya cek gulanya itu normal. Jadi panjangnya usia dia adalah salah satunya adalah dia lebih banyak puasa. Insulin resisten ini tidak terjadi. Jadi jenengan produksi insulinnya itu benar-benar bisa dikendalikan. Ya. Nah, pada saat puasa itu apa yang terjadi pada tubuh kita? Ya. Jadi yang terjadi adalah sumber makanan yang tadi ditumpuk di dalam organ kita itu dibongkar semua, Pak Ibu. Terutama sumber lemak. Karena karbohidrat itu kalau jenengan makan terlalu banyak, nyimpennya tidak bentuk karbohidrat. Disimpannya dalam bentuk lemak. Nah, kalau lemak itu cuma di bawah perut gitu tidak ada masalah. Lemak itu disimpan di mana? Di bawah kulit nggak ada masalah. Lemak yang disimpan yang masalah adalah disimpan di dalam pembuluh darah. Nah, dengan kita ini mencoba terus tidak ada deposit lemak yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, maka pembuluh darah kita akan sehat. Nah, sekarang Bapak Ibu berpikir, apa sih yang membuat organ itu berfungsi baik? Salah satunya adalah pembuluh darah. Stroke, itu masalahnya di mana? Di pembuluh darah. Organ otak kita tidak berfungsi baik karena aliran darah ke otak kita berkurang. Kemudian jantung koroner, itu kenapa? Karena aliran darah yang ke jantung berkurang. Kenapa berkurang? Salah satunya adalah deposit lemak ada di situ. Dunia modern sudah ngomong tentang namanya intermittent fasting. Ya, ini orang barat yang buat konsep, Pak. Bagaimana orang itu untuk sehat
orang itu dipaksa berpuasa. Jadi ada konsep namanya intermittent fasting. Orang boleh makan cuman sekitar 8 jam. Sisanya puasa. Itu konsep yang sekarang berkembang untuk bagaimana untuk menaikkan imunitas, untuk mencegah penyakit-penyakit metabolik. Ada namanya konsep intermittent fasting. Dan fasting itu atau puasa itu satu, ya, ini yang terjadi dalam tubuh kita, memecah glikogen. Yang kedua, kemudian membatasi tumpukan lemak, lipid. Ya, sehingga apa yang terjadi kalau itu terjadi pada tubuh kita? Satu, ya, imunitas kita akan baik. Ya, sel-sel yang tadi rusak itu akan regenerasi dengan baik. Kemudian radikal bebas juga terkendali dengan baik. Ya, mencegah untuk terjadinya metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu apa Bapak Ibu? Penyakit itu sebenarnya, penyakit metabolik itu akan masuk pada lingkaran setan namanya metabolic syndrome. Hati-hati dengan 4 penyakit. Yang pertama, hipertensi. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, hiperlipidemia. Yang keempat, obesitas. Kalau sudah itu terkumpul Bapak Ibu, rentetan penyakit akan terjadi. Nah, yang bisa menghentikan itu apa? Puasa. Jadi sebenarnya kira-kira syariat puasa ini diturunkan untuk apa? Sebagai obat bagi jenengan. Lah begini kok orang masih tidak percaya tentang puasa. Ya. Bahkan ada yang ngomong, "Ruksa Pak Dokter, saya melakukan pekerjaan yang cukup berat. Sehingga saya tidak kuat untuk puasa." Tidak kuat itu sebenarnya subjektif. Karena sebenarnya suplai energinya itu terpenuhi dengan simpanan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Kecuali memang ada problem dalam penyimpanan makanan. Storage akinya itu tidak bisa Pak. Jadi harus mendapat suplai terus makanan. Tapi itu jarang sekali. Ya. Nah ini. Ada yang sering periksa ini enggak tiap bulan atau 6 bulan sekali? Apa Pak? Pemeriksaan kolesterol. Nah, ini kan ibu-ibu wis wayahe rek periksa kolesterol cengelku wis gak enak. Apa yang terjadi saat puasa? Saat puasa atau intermittent fasting, kita itu nggak puasa ngebleng, Pak. Kenapa? Bahkan diharamkan puasa ngebleng atau wisol. Karena puasa ngebleng itu yang terjadi adalah tumpukan makanan sudah dibongkar, tidak ada asupan masuk. Loh, Rasul itu wis dudono sampai saat ini. Di saat itu tidak ada konsep yang namanya intermittent fasting ini. Puasa ngebleng itu diharamkan. Kenapa? Karena tadi cadangan makanan sudah dibongkar, tapi tidak ada suplai masuk. Ya, pada intermittent fasting atau yang seperti kita puasa ini, kita ini sebenarnya puasa tidak makan berapa jam sih? 12 jam. 12 jam itu sebenarnya untuk menghabiskan yang kita makan saat kita buka dan sahur dan membongkar cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita. Saat orang puasa itu, makanya jenengan kalau kolesterol dur, wis gak usah ngombesin vastatin. Terlalu ekstrim ya. Dicoba dengan puasa. Karena sebenarnya konsep puasa ini HDL atau lemak baik itu akan meningkat. Kemudian lemak buruk itu ada 2 Pak, kolesterol dan trigliserid. Jenengan akan senang kalau lihat hasil lab, HDL ku tinggi, HDL ku
tinggi, trigliseridnya rendah, dan kolesterolnya rendah. Itu obatnya cukup puasa. Sudah clear ini, penelitian sudah clear, sudah meta-analisis. Bahwasanya dengan intermittent fasting itu akan menaikkan HDL, menurunkan trigliserid, dan menurunkan kolesterol. Gak payu wis farmasi. Sing buka apotek rada tutup iki omsetnya ini. Jangan kenceng-kenceng, nanti saya dimarahi direktur RSI. Ya, ini yang terjadi pada kita saat puasa. Nah, apa kaitannya sama pembuluh darah, Bapak Ibu? Sebenarnya kalau jenengan lihat gambar ini cukup rumit sekali. Dulu kalau nggak salah saya pernah jelaskan ya di sini. Jadi pembuluh darah jenengan ini ya, ini ada tiga aliran ya. Pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh limfe. Arteri itu yang bawa dari jantung ke organ, Pak. Vena itu yang dari organ ke jantung. Ya, ini itu kalau seumpama dirakit, dipreteli Pak Ibu, mulai yang besar, kecil itu dipreteli, yang terjadi ini panjangnya. Berapa? 100.000 kilometer. Organ pembuluh darah jenengan tuh kalau dipreteli itu panjangnya seperti ini. Sebuah sistem yang ibaratnya gini, ono kabel panjangnya 100.000 kilometer. Jenengan susun dalam sebuah tubuh. Gak bulat ya sapi, Pak. Gak ruwet ya, Pak. Kabel panjang itu ya, jenengan susun itu di dalam tubuh yang seperti ini. Wong saya kadang jahit aja. Kalau saya itu kan operasi kecil, saya harus pakai mikroskop. Kalau ada konsep namanya sirotol mustakin, benang dibagi 7, rambut dibagi 7. Dan nio cilik, wong saya pakai benang yang buat jahit pembuluh darah itu harus pakai lupa, Ibu. Itu aja nek kadang posisi tangan saya tidak terkoordinasi dengan baik, benakno buletane iku wis ngelu. Bayangkan, saya tidak bisa membayangkan, kita harus berjalan di atas rambut yang dibagi 7. Ada benang yang saya pakai untuk jahit pembuluh darah itu, jenengan lihat gini nggak kelihatan, Pak. Jenengan bisa kelihatan kalau pakai mikroskop. Itu yang saya kerjakan hari-hari, menjahit pembuluh darah dengan benang yang cukup kecil. Itu enek bulet wis gak karu-karuan. Gareng ngeluh. Itu asisten itu takut deket saya senggol bacok soalnya. Udah, kalau itu bulet benang itu, wes sudah. Ya, kadang-kadang dielingno, nek Pak asisten saya itu pinter. Jadi nek benang itu bulet saat durunge sebelum saya marahi, dia udah nyetel murotal. Aku mbok ruqyah ta ini, kata dia bilang. Ya, itu saja begitu susahnya Bapak Ibu. Nah, bayangkan 100.000 kilometer itu ada di dalam tubuh kita. Bahkan ada yang ngomong 100.000 kilometer itu ibaratnya muterin bumi ini sampai 2 kali. Lah, lalu di sini kalau ada orang ateis itu saya heran. Bahkan yang ateis itu seorang profesor banyak. Ujungnya belajar itu bukan la ilaha illallah tapi ateis. Nah, pembuluh darah yang begitu panjang, begitu rumit itu dirawat oleh Allah dengan puasa. Kenapa kok pembuluh darah jenengan itu dirawat oleh Allah dengan cara syariat puasa ini? Ini yang terjadi. Kalau pembuluh darah normal Bapak Ibu, itu bisa ditinggali ya dari belakangnya, bisa dilihat. Itu mulus Pak. Ya, mulus sekali itu. Bahkan
alirannya nggak ada yang turbulen, alirannya lempeng gitu. Ngertos aliran turbulen. Aliran yang bagus itu kan gini, Pak. Kalau ada penyempitan, alirannya itu begini. Jadi tidak lurus begini, alirannya begini. Mungkin yang jurusan dulu sekolahnya fisika mungkin paham, namanya Bernoulli system. Alirannya begini, jadi tidak lurus begini. Nah, apa yang terjadi kalau kita ini tidak pernah bongkar cadangan makanan kita? Numpuk di situ, Pak, yang kuning itu. Ya, soto babat, soto daging, rawon, mentok pedas. Itu numpuk di situ, Pak. Jadi kuning itu. Akhirnya yang tadinya jalannya jadi tol, jalan tol jadi bottleneck. Jadi dia menyempit. Lah itu bolongannya jadi kecil. Akhirnya yang tadi daraknya harusnya begini jadi menyempit. Yang terjadi apa? Alirannya jadi turbulensi. Alirannya jadi dia aliran balik. Nggak bisa lurus. Nah, aliran balik ini jadi masalahnya apa, Bapak Ibu? Sudah jalannya sempit, pembuluh darah itu membawa darah. Darah itu isinya nggak cairan saja, Bapak Ibu. Kados dawet. Nah, ini ujian keimanan, tak mau manganan tok iki. Kados dawet. Dawet itu ada santannya, ada cendolnya. Pembuluh darah juga begitu. Di dalam darah tidak hanya isinya cairan, Pak, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada selnya. Terus ada sel trombosit. Kalau jenengan sakit demam berdarah itu kan diperiksa trombositnya. Trombosit itu adalah zat pembeku darah, Pak. Makanya orang demam berdarah yang trombositnya turun mudah berdarah. Di dalam darah itu ada namanya sel pembeku darah, itu isinya trombosit. Lah, trombosit tadi itu dengan alirannya yang tidak lancar, itu muter gini nempel tambah di pembuluh darah. Wis alirannya jadi kecil, ada tempelan sel-sel di situ. Ibaratnya gotnya itu wis wakai plastik, wakai segala macam ngumpul di situ. Yang terjadi apa? Sumbatan. Ini kalau cadangan makanan kita nggak pernah dibongkar. Itu loh, Pak, yang kuning-kuning ini loh. Yang jenengan tiap hari itu ditumpuk jadi itu. Ini yang terjadi. Makanya kalau itu numpuk, nah ini contoh-contoh ini, Pak. Itu loh, jadi kayak begitu. Jadi mengecil, sel-sel darahnya mandek di situ. Terus jadi bekuan di situ. Berhentilah, wassalam. Lemak itu tidak akan ngumpul kalau kita terus bongkar. Makanya kenapa kita diturunkan syariat itu lebih banyak puasanya daripada makannya. Dan saya melihat orang yang rajin puasa ini subjektif saya, mungkin saya belum bentuk dalam bentuk tulisan atau penelitian. Saya melihat pasien-pasien yang dia recovery-nya bagus itu biasanya karena aliran darahnya bagus. Dan aliran darahnya bagus ini biasanya metaboliknya itu bagus. Dan saya tanya, mesti hubungannya dengan pola makannya yang bagus. Ya. Nah, ini Pak Ibu, kalau sumbatannya di jantung jadi heart attack, serangan jantung, pembuluh darah jantung jadi mengecil. Kalau sumbatannya di pembuluh darah yang ke arah otak, karotis itu, atau pembuluh darah yang di otak, jadi stroke. Kalau sumbatannya di kaki, Bapak Ibu, nah ini yang di otak jadi stroke ya. Nah, kalau yang sumbatannya di kaki jadi begini. Dan ini banyak sekali, Mas. Kakinya jadi mati, Pak Ibu. Nek jenengan ngertos orang kemudian harus diamputasi kakinya karena sudah hitam, mati. Itu sumbernya adalah tidak adanya aliran darah ke kaki. Terjadi kenapa? Karena aterosklerotik tadi. Banyak tumpukan lemak yang ada di pembuluh darah.
Insya Allah ini tidak terjadi pada kita yang wis posone rutin ya, olahraganya tiap saat durunge subuh wis melaku teko umanan masjid gitu. Ya, kita ini sudah dibuat oleh Allah untuk jadi hidup sehat. Wis nganut pangerane selesai sebenarnya. Tapi aja kenceng-kenceng Pak, nanti pengusaha apotek jadi tutup ya. Saya juga harusnya nggak kenceng-kenceng juga. Kalau saya terlalu kenceng ngomong ini saya nggak punya Pak pasien. Ya, niki rahasia, niki mawon lho, pun disebar-sebar nggih. Teng niki mawon lho, mangke nek jenengan sebar kula mboten nggak ada pasien. Ya. Nah, kalau pembuluh darah itu nutup di kaki Bapak Ibu, 5P ya. Kakinya jenengan akan nyeri, pin. Mangkano nek wis mulai melaku sing biasane jarak 1 kilo kok gak biasa saja. Terus sekarang jarak 500 meter wis wegel gak karu-karuan. Hati-hati. Itu tanda awal aliran darah ke kaki jenengan gak bagus. Ya. Terus yang kedua, nah kula ningali sing wis mulai sembujung ya. Wis gak kuat silo nah itu mulai sembujung ini hati-hati itu aliran darah ke kakinya nanti saya USG Doppler itu ya bagus ya. Terus kaki jadi dingin ndak enak ya, wis gak rodok biasane nek iki kok rasane sikilku adem, hati-hati Pak Ibu ya, itu aliran darah ke kaki jenengan ndak bagus ya. Nah kalau itu terjadi apa yang dilakukan Pak Ibu? Nah kayak begini nih Pak, ini operasi pembuluh darah ya. Yang tadi ada sumbatan itu Pak, ini pembuluh darah perut. Ya, itu ada tumpuan lemak di situ Pak. Jadi pembuluh darah itu, kalau kita obesitas itu, nanti bisa dilihat di IAI kan sekarang zamannya IAI. Omongannya dokter itu harus dicocok nabe IAI. Jenengan cocokkan ya. Rata-rata penumpukan pembuluh darah orang yang gemuk-gemuk itu di perut Pak, kayak begini. Ya, jadi menggelembung pembuluh darah perut, aneurisma aorta. Ya, ini kasusnya banyak sekali. Ya, dan rata-rata gemuk, numpuk di situ. Ya tadi loh, mentok pedes jenengan tadi numpuknya di situ semua. Nah itu yang terjadi menyempit ke bawah sehingga kadang-kadang saya potong pembuluh darahnya itu kemudian saya ganti dengan pembuluh darah buatan Pak. Itu ya, yang itu kadang saya potong saya ganti pembuluh darah buatan. Ya itu, dan Bapak tahu pembuluh darah buatan itu 40 cm-nya harganya sekitar 16 juta. 40 cm. Amin ya Pak. 16 juta ya. Lah, sampean kali kan tadi 100.000 kilometer. Kinten-kinten jenengan iki sugih napa mboten sugih asline? Sugih. Mek dodolan pembuluh darah tok wis iso tuku araya sak. Gak tuku sak omah lho niku. Searaya jenengan tumbas nih. Begitu Allah itu sayangnya kepada kita diturunkan oleh Allah syariat yang totalitas. Gak hanya mengatur kita urusan sosial, urusan politik, urusan negara, tapi memelihara kita sampai pembuluh darah. Ya, kita tahu, makanya nek sering ngomong al-islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripadanya. Tapi kita tidak pernah mengkajinya, tidak pernah membongkar itu semua. Kalau dari sini kita sadar bahasanya Allah itu sayang sama kita. Kita sudah dibuatkan aturan, ya kan? Dan aturan itu menjaga kita. Saya salut sama majelis tarjih yang berani mengharamkan rokok.
Salah satu yang membuat lemak itu ngumpul di situ adalah rokok. Ahlu hisab. Kula mboten nyindir lho ngene iki. Kula mau majelis takjil lho, kula mboten nyindir lho nggih. Nah, ini yang Allah turunkan untuk menjaga kita, salah satu adalah puasa. Sehingga puasa itu diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa itu ada sejak manusia itu ada. Nah, ini Pak Bu, ini yang terjadi kalau sumbatan itu kakinya jadi begitu. Ya, jadi hitam ya jari-jarinya. Ini masalahnya adalah masalah metabolik, dan metabolik obatnya adalah puasa. Ya. Nah, terus ini saya promosi sedikit ya Bu ya, di Malang itu kalau sekarang kalau ada sumbatan pembuluh darah nggak perlu operasi terbuka ya, cukup sekarang begini saja nih. Ya, operasinya cuman pakai dipasang infus aja. Nah, pembuluh darah yang tadi tersumbat tadi Pak, nah kita sedot ya. Nggih. Nah, itu kita masukkan obat tadi yang tujuannya apa, gumpalan-gumpalan darah tadi jadi lembek. Setelah lembek kita sedot begini Pak. Dan ini semua gratis, ditanggung BPJS. Lu sugih loh Indonesia ya sini. Ya. Nah, sekarang sudah lancar begitu Pak, yang tadi gumpalan-gumpalan sudah tidak ada. Nah, yaitu inilah yang membuat keseimbangan Pak. Kalau semua tidak ada ini, warung mentok pedes juga akan tutup lama-lama. Makanya dengan adanya ini ada keseimbangan kita buat ya. Ya, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya ya. Nah, kayak begini Pak. Sing keweras gitu, yang kuning tadi itu ada pisaunya itu. Jadi dibor. Kan kalau bekuan darahnya bisa disedot tadi ya. Yang nempel-nempel itu disedot. Tapi yang kuning tadi Pak, nah ini sing ngewetel nih ya. Ini ya. Ini biasanya yang gini nih pagi rawon, siang soto daging. Malah mentok. Jadinya begini kan, sayur blas. Ya, nah itu dibor Pak. Nah ini operasi saya ini saya yang ngerjakan. Nah, dibor ini Pak, ini gambarnya. Nah itu kan lihat itu ada yang jalan itu kan, kelihatan enggak dari belakang ya. Nah, itu yang hitam jalan itu saya ngebor. Jadi sekarang bor itu Pak ya, nggak hanya bor angin untuk ngebor tembok Pak. Sekarang pembuluh darah pun bisa dibor itu ya, dikerok itu yang buntu-buntu ya. Nah kalau yang tadi sumbatan, nah ini bisa disedot pakai ini sama itu nyedot. Nah itu kan kelihatan ngalir itu Pak alirannya. Ya, oke, ya mungkin itu sekilas informasi dari saya. Semoga kita lebih yakin akan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga jenengan itu bangga, isyhadu bi anna muslimun. Jenengan dikasih syariat itu jenengan bangga. Karena hanya Islam yang menjelaskan ini. Jadi kita jadi orang Islam itu jangan terus inferior. Kita itu sudah dikasih syariat yang luar biasa. Hanya penelitian kita yang belum nyampe ke sana. Atau mungkin kita tidak belajar lebih keras terhadap syariat kita, menggali hikmah yang ada dari tiap-tiap syariat yang diturunkan kepada kita. Nah, tugasnya jenengan institusi-institusi pendidikan ini ya,
Kan Muhammadiyah fokus di pendidikan, harus mencetak ulul albab yang menghasilkan seorang intelektual yang menggali Al-Quran ini kemudian dijadikan, dipublish sebagai dakwah. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Ya, ya. Nanti Bapak baca kriteria GNC7. GNC7 itu sebuah konsensus yang dibuat seluruh dunia oleh ahli-ahli seluruh dunia untuk pengobatan hipertensi. Pengobatan hipertensi itu pertama bukan obat, Pak. Pengobatan pertama hipertensi itu lifestyle modification. Mengubah pola hidup. Jadi kalau pola hidupnya berubah, tensinya wis mudun, ya gak perlu obat. Nggak perlu obat, tapi bener-bener diukur tensinya. Gue jenengan ngukurnya gak objektif, ojo dikumpul menerek, wis rada iku. Engko malah ada yang ngombe obat. Harus objektif pengukurannya, ya. Dan pengukurannya di banyak waktu, nggak hanya pada saat pagi aja. Pagi diukur, siang diukur, malam sebelum tidur diukuran. Sekarang apa itu tensimeter itu sudah di mana-mana kan? Bahkan ada yang digital kan? Coba jenengan beli, jenengan ukur sendiri pagi, siang, malam. Ya, saya itu juga begitu Pak. Karena beberapa saat yang lalu, karena saya kan sendiri nih bedah vaskuler di Malang. Jadi saya itu pulang berangkat dari rumah jam 7 pagi, balik ke pintu rumah itu, kalau beruntung jam 1 malam. Kalau beruntung. Kemarin tuh sama dokter Andi ketua PDM, karena beliau dokter bios, ahli bios kan. Jadi kalau saya operasi, seringkali saya seneng sama dokter Andi. Senengnya apa? Saya ambil operasi, ambil dituturi. Sebagai junior kan, dituturi ketua PDM. Sampai beliau, Chris, ndekno sik wae sauri, katanya begitu. Saya sampai kadang-kadang melewati batas sahur. Ya karena memang saya berpikirnya kasihan kalau nunggu operasinya terlalu lama. Ya, sementara yang disuruh sekolah bedah pembuluh darah ini jarang ada yang mau karena kangelen. Ya sing ringan-ringannya sing duwe akeh, nah itu yang disenengi dokter kan. Sing wah, ada yang mau sekolah. Nah, Bapak Ibu, itu saya sempat tensi saya gak naik. Terus saya lihat, kok munggah ya. Akhirnya saya coba lifestyle. Mungkin memang pengaturan pola istirahatnya. Saya atur pola operasinya. Bener Pak, turun. Saya nggak perlu minum antihipertensi. Ya, karena yang resiko Pak kita ini yang usia di atas 40 ini resiko. Pemenang yang oversek nih, overseket nih. Itu beresiko itu. Ya, harus sering-sering tensi. Kadang-kadang kenapa sih tiba-tiba stroke? Karena nggak pernah tensi Pak, nggak pernah kontrol. Labnya nggak pernah terkontrol, kemudian kadang-kadang tensi tinggi itu asimptomatik, nggak ada keluhannya. Nggak ada keluhannya. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba serangan. Ini yang harus aware. Jadi tadi, kalau lifestyle modifikasi sudah baik, dan pengukurannya objektif, ya sudah, buat apa antihipertensi? Ya, tapi kalau dengan lifestyle modifikasi masih tidak baik, berarti tensi tinggi itu sebabnya dua, Pak. Jadi rumus hipertensi itu perkalian antara denyut jantung stroke volume dengan tekanan di kelenturan pembuluh darah. Ibaratnya ngeten, sampean
pompa ya, ada sanyuknya, sanyuk ada selangnya. Kalau sanyuknya ini digeber betul, yang terjadi di selang ini apa? Tinggi tekanannya, Pak. Ya, berarti faktor pompa. Atau yang kedua, gak ngeber, Pak. Ya, ukurannya debit ini katakan 100 mili per menit. Tetapi selangnya ini hanya bisa menampung 50 mili per menit. Pembuluh darah itu punya elastisitas. Kalau jantungnya mompanya tinggi, dia melebar, Pak. Kalau jantungnya mompanya sedikit, dia mengecil. Lah pembuluh darah sing wonten mentok pedes ini wau, itu ndak punya elastisitas. Jadi begitu jantung ini pompanya tinggi, pembuluh darahnya nggak bisa melar, yang terjadi pecah. Itu yang terjadi. Makanya kalau tensi jenengan tinggi tidak bisa terkontrol dengan obat, kemungkinannya dua. Masalah di jantung atau pembuluh darahnya kaku. Kakunya karena tadi banyak lemak tumpukan di situ yang menghalangi pembuluh darah itu untuk elastis. Berarti memang butuh obat. Nek sik nyar-nyaran ndak usah obat. Lifestyle, tidurnya teratur ya. Kemudian pola konsumsinya diatur baik, pikiran sing enak ya. Islam itu sing kei kabeh ala bizikrillah tatmainul qulub ya. Ada kadang terapi terhadap kejiwaan itu nurunkan tensi. Satu contoh ya, ono pasien itu biasanya tensinya normal. Begitu tak vonis, oh ini harus operasi, menit kok dhuwur. Gitu nek gak ngerti langsung dikei obat, enggak. Tadi tausiahnya dimainkan. Pentingnya seorang tenaga kesehatan itu untuk dididik din dengan benar. Karena kalau dengan benar dia tahu agamanya, ya pasien itu ayem, Pak. Ya, disadarkan dokter itu harus ngerti tauhid dengan benar. Kalau gak ngerti tauhid dengan benar, sakno pasiennya. Jadi pasien itu ibarat seonggok benda yang diutek sakarepe dokter. Tapi kalau dia paham tauhid, menempatkan pasiennya itu sebagai manusia, menempatkan pasiennya itu sebagai hamba yang punya al-ilah, punya Allah, punya pemelihara, punya Rob yang bisa memelihara dia, pasien itu akan tenang. Di sini sebenarnya nanti Muhammadiyah harus banyak membuat fakultas kedokteran yang mencetak dokter yang bertauhid. Karena dengan begitu pasien itu akan merasa dirinya yang menyembuhkan dirinya, bergantungnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak ya. Bisa. Jenengan nggak perlu obat kalau lifestyle modifikasi udah turun tensinya. Berat badannya sing gemuk didukno. Iya, mbuyu apa carane? Gampang nek justru yang gampang turunin berat badan itu ibu-ibu Pak daripada bapak-bapak. Bapak-bapak itu wangel nek dikongkon nduk omah dikek dian nduk jopo nyolong. Ya. Nek ibu-ibu itu gampang. Dulu saya punya guru. Ditanyai sama ibu-ibu, guru ngaji saya Ustadz Azhari di Mojokerto. Ustadz, kula niki kok berat badan niki kok wanu Ustadz gak gelem mudun-mudun mbok menawi wonten obat Tibu Nabawi ta napa? Jawabane nggih gampang Bu, diwayu mawon langsung mudun. Ngapunten ya Bu, ini guyonan. Bukan saran. Nah, itu. Ya, mungkin itu berat badan diturunkan. Ya. Monggo. Masih ada lagi? Oh, Pak Sam. Oh, monggo Pak, silakan. Sebagai satu kesimpulan, kita memang harus menjaga keseimbangan pola makan, pola hidup, termasuk istirahat.
tadi sudah dilakukan semua dalam arti makanan itu dijaga, tapi ada satu yang tidak bisa dikendalikan, yaitu emosi, suka marah, kurang piknik katanya begitu. Apakah ini juga salah satu penyebab memunculnya jadi punya hipertensi dan sebagainya? Nah, padahal di Islam ini ada sholat yang bisa mengendalikan itu apabila dikerjakan dengan khusyuk misalnya. Nah, ini kenyataan orang yang sehat pernah terjadi di sini itu orang pekerja kasar, artinya orang itu tebal cepat gitu ya. Hanya gara-gara stres selama 3 bulan dia meninggal. Nah ini stres berat ya. Nah berarti ini yang kemudian perlu ada sedikit tambahan terkait dengan pengendalian emosional. Iya. Iya, Ustaz. Jadi memang benar ya. Manusia ini bukan barang, bukan benda. Jadi kita itu punya 3 komponen dalam tubuh kita. Satu komponen fisik, jasad dia. Yang kedua, komponen jiwa, ya. Dan yang ketiga, komponen ruh. Ini berbeda. Fisik, jiwa, dan ruh. Kalau yang berkembang sampai saat ini adalah ilmu tentang fisik dan ilmu tentang jiwa. Tapi ada yang namanya ruh, ini berbeda. Selama ini kan ngomong jiwa dan ruh itu sama, berbeda, Pak. Kalau di ilmu kedokteran jiwa, ruh itu apa bedanya sama jiwa? Wonten sing ngertos mboten? Apa bedanya ruh sama jiwa? Kalau jiwa, manifestasinya butuh fisik, Pak. Manifestasi jiwa itu butuh fisik. Tetapi ruh, manifestasinya tidak butuh fisik. Makanya ilmu tentang ruh ini, ya Nabi sendiri ngomong ya, cuman sedikit pengetahuannya. Nah, kesehatan yang dikatakan paripurna itu 3 ini harus dapat makanan dengan baik. Fisiknya, jadi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu saya tidak setuju. Terkadang orang bisa berbeda. Di dalam jiwa yang sehat, dia membentuk tubuh yang sehat. Duduk diwalik. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya pasti sehat, enggak? Justru dalam jiwa yang sehat itu membentuk tubuh yang sehat. Kalau jenengan pengen sehat paripurna holistik, 3 ini harus dapat makanan dengan baik. Tubuh dirawat dengan baik, jiwa dirawat dengan baik, ruh dirawat dengan baik. Dan ini ada treatmentnya sendiri-sendiri. Treatment fisik bagaimana, treatment jiwa bagaimana, treatment ruh bagaimana. Kalau jiwa dan ruh ini sehat, Pak, fisik ini mengikuti, karena 90% sehat itu dari jiwa dan ruh. Kekuatan kita itu dari jiwa dan ruh. Saya itu suka baca tokoh-tokoh biografi dunia ya. Waktu rame-ramenya perang Afghanistan melawan Rusia, itu ada tokoh namanya, tokoh perjuangan Afghanistan namanya Jalaluddin Al-Haqqani. Orangnya kurus. Beberapa waktu lalu kami di bulan Sabit Merah sempat kami ke Kabul karena diwakafkan tanah dari Taliban untuk dibuatkan poliklinik. Saya lihat itu fotonya Jalaluddin Al-Haqqani, itu kurus. Tapi saya baca sejarahnya, itu tentara Rusia. Sampai kalau disebut namanya aja udah ngeder ketakutan. Kekuatan dia hanya kekuatan ruh dan jiwa. Begitupun itu kalau diaplikasikan di dalam dunia kesehatan. Treatment terhadap ruh dan jiwa ini sebenarnya membuat orang sakit jadi sembuh, Pak. Satu contoh aja paling gampang. Kalau ruh dan jiwa ini butuh dia sehat, ya kan? Dia butuh disehatkan. Kadang hambatan fisik bisa dilewati. Paling gampang ya, awak ngreges nduk omah. Ya.
Terus ibuke muring-muring ndok Mas. Langsung sehat. Ya, Pak. Langsung kerja greget. Ya, makanya saya bilang saya itu kan kadang saya dosen kan di Brawijaya. Kalau lihat anak mahasiswa kedokteran nek mau males gitu. Treatment saya kon rabi wae cek nang sergep. Dengan nikah dia langsung sergep gitu ya. Ya karena apa? Nek ndak umam males diseneni mbek bojone kan lebih wedi dia daripada dosennya kan gitu. Jadi Bapak Ibu tadi seperti Ustadz bilang, treatment terhadap ruh dan jiwa itu sebenarnya membuat kita itu jadi sehat. Gak perlu obat kadang-kadang. Keinginan untuk sehat. Saya itu kadang banyak pasien ya. Yang pertama kali jatuh, pasien saya itu kan pasien kronis Pak. Satu contoh pasien kaki diabetes. Sikile wis bosok. Wis dirawat segala macam wulanan, tahunan. Itu nggak sembuh. Dan kebetulan ketemu saya di tahap akhir. Treatment saya itu sebenarnya bukan ya apa caranya sikile sembuh. Treatment saya adalah bagaimana dia punya harapan hidup supaya dia mau kakinya sembuh. Itu sih. Mau tak ke terapi secanggih apapun, wong wis gak karep waras. Repot. Wis gak mungkin waras. Sudah ragu. Tapi bagi orang yang keinginan sembuhnya tinggi, itu dia akan mencari jalan sembuh. Maka sebenarnya seorang tabib, seorang dokter itu basiro wa nadhiro. Dia memberi kabar gembira, baru peringatan, Pak. Oh, enak iki insya Allah sembuh. Insya Allah iki. Gitu itu sudah naikkan mental pasien, Pak. Baru kemudian sampean duduhi obate. Tapi nek durung-durung, wah nek sampean gak nurut. 11. Sampean gak nurut. Ini loh, Pak. Kari rong dino. Padahal dokternya menit sedino mati. Begitu, Pak. Memang benar, Ustaz. Ya, mungkin itu saya. Ya, baik, terakhir mungkin nih, Pak Dokter. Ada yang tanya lewat PA ini. Pak, minta tolong ditanyakan, saya sudah operasi mata karena penyumbatan. Apakah berpengaruh dengan apa yang saya makan? Dua-duanya sudah dibikinkan lubang. Nah, begitu Pak Dokter. Di mata ya? Oh. Operasi mata? Oke, operasi mata ya. Oke, ya. Jadi, biasanya gerahnya diabetes. Ada retinopati diabetikum. Pembuluh darah yang ke retina mata itu, dia mengalami kebocoran. Karena di situ banyak sekali sumbatan karena diabetes. Jadi orang diabetes itu Pak, diabetes itu jahat. Diabetes itu menyebabkan dari diabetes itu merembet ke semua organ. Iya. Salah satu organ yang diserang oleh diabetes itu satu mata, dua ginjal, ketiga jantung, keempat pembuluh darah yang ada di kaki, di tangan, pembuluh darah yang ada di otak. Salah satunya ada di mata. Ya. Jadi untuk penanganan saat ini itu yang ada di mata yang bocor tadi ditutup Pak, pakai laser namanya. Di laser untuk ditutup. Yaitu keahliannya memang dokter mata konsultan retina. Itu ditutup di situ. Nah, cuman masalahnya begini. Masalahnya adalah ada organ itu yang bisa kembali sempurna, ada yang setelah rusak dia tidak kembali sempurna. Nah, salah satunya adalah retina. Ya. Itu begitu dia ada gangguan di situ. Nah, yang tadi itu treatment pengobatannya tidak mengembalikan sempurna, tapi mencegah progresivitas. Nah, makanya tadi mencegah supaya kita tidak jatuh pada diabetes itu yang penting. Nah, salah satunya adalah puasa ini. Intinya begini, sesuatu yang kadang-kadang itu saya itu juga heran ya. Di buku itu nek koyok ngene itu kok hasilnya seperti ini kalau kita lakukan treatment. Ibaratnya koyok-koyok gak waras gitu. Susah. Angka kesembuhannya cukup tinggi.
Tapi ada sesuatu, beberapa pasien itu dia sembuh sempurna. Nah, di sini sebenarnya letak keimanan itu ditetapkan, ditaruh di situ. Jadi seringkali kalau pasien itu tanya ke saya, dok isok waras, saya hanya jawab bisa kalau Allah berkehendak. Seringkali itu dibully sama saya, loh, lalu ngono ge opo sampean sekolah kedokteran? Tapi begitu dia sembuh, kadang lupa. Makanya di depan saya tempatkan Allah. Begitu dia sembuh, dia bersyukur kepada Allah. Sehingga saya tidak dihisap terlalu banyak nanti. Itu. Insya Allah setiap sakit ada sembuhnya, Bu. Ya, karena yang membuat sembuh bukan dokter, bukan obat. Yang membuat sembuh adalah yang memberi penyakit. Itu. Ya, mungkin itu ya.